datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur dan berterima kasih karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Pada malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya beracarlah dalam setiap kehidupan kami sungguh rindu mengalami anugerah Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan belajar tentang pemuritan bagaimana orang tua memberikan 4 perkara penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Ya, kita menyadari bahwa kita secara orang tua pun waktu kita jadi anak, kita juga tidak mendapatkan 4 hal perkara penting itu dari orang tua kita. Nah, kalau kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita juga tidak akan pernah memberikan 4 hal perkara penting ini kepada anak-anak kita. Karena prinsipnya apa yang tidak kita punya, apa yang tidak kita alami, tidak bisa kita bagikan kepada anak-anak kita. Jadi, saudara, pemuritan ini sangat penting supaya kita bisa bagikan, kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Nah, saudara, kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu tentang bagaimana orang tua memberikan identitas baik rohani, jasmani kepada anak-anaknya, dan tentunya yang tadi saya bilang kita sebagai orang tua, kita belum mendapatkannya. Nah, kita diharapkan memberikan kepada anak-anak kita, makanya di waktu yang bersamaan kita menerima dan kita membagikan. Kita menghidupinya, lalu juga kita mengajarkannya kepada anak-anak kita. Dan berarti sama-sama kita belajar dengan anak-anak kita, ya, identitas rohani maupun identitas jasmani. Nah, malam hari ini saya akan bagikan kepada saudara perkara yang kedua yang penting yang harus orang tua berikan, yaitu rasa aman sejati. Rasa aman sejati. Nah, saudara, ketika kita tidak memiliki rasa aman sejati, maka kita akan mencari rasa aman yang palsu. Nah, kita tahu yang sejati itu kekal, kuat, tidak goyah, apapun situasi kondisi yang terjadi, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita memiliki rasa aman sejati. Tetapi kalau kita mencari rasa aman yang palsu, misalnya contoh, kita aman kalau uang kita banyak. Kita aman kalau kita punya tabungan, punya deposito, dan lain sebagainya, punya harta kekayaan, benar, kita rasa aman. Tapi seandainya itu nggak ada, apakah kita tetap aman? Nah, itu yang namanya rasa aman yang palsu. Misal juga rasa aman yang palsu yaitu kita rasa aman kalau kita punya kedudukan yang tinggi, kita punya pangkat yang tinggi, atau kita punya titel yang tinggi, nah kita rasa aman. Nah, banyak orang mencari rasa amannya di luar kebenaran firman Tuhan, makanya ketika terjadi pemicu, terjadi konflik, terjadi krisis, maka rasa aman palsu itu tidak bisa memberikan rasa aman. Kenapa? Karena palsu. Jadi memberikannya juga palsu. Nah, kalau kita tidak punya rasa aman yang sejati, maka kita akan mengalami problem emosi, saudara. Nah, problem emosi ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, dan akhirnya mengganggu bukan hanya emosi kita, jadi mental kita juga terganggu. Nah, jadi orang-orang yang tidak hidup di rasa aman yang sejati, hidupnya tidak stabil atau tidak naik, tapi turun, naik, dan kebanyakan turunnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kan serba mudah berubah. Serba mudah berubah, karena hanya satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakannya demikian. Jadi saudara,
waktu kita memberikan rasa aman sejati, ini juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kita belum mendapatkan rasa aman sejati dari orang tua kita. Kenapa ya? Karena orang tua kita belum tahu kebenaran dan mereka juga diberikan rasa aman yang palsu dari kakek nenek kita. Terus naik ke atas, saudara. Nah, itu sebabnya kita mesti putuskan rantai kutuk ini. Nah, kita harus punya rasa aman sejati, baru kita bisa bagikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga punya atau hidup dengan rasa aman sejati yang nantinya mereka berumah tangga, mereka juga bisa bagikan kepada anak-anak mereka. Saudara, jadi orang tua, khususnya Bapak, dia harus memberikan rasa aman sejati. Nah, saudara, ada contoh bahwa Bapa memberikan rasa aman sejati kepada Yesus. Dia katakan, inilah anak yang kukasihi. Ya, inilah anak, itu Bapa memberikan identitas rohani kepada Yesus bahwa Yesus adalah anaknya. Yang kukasihi adalah rasa aman sejati. Jadi Bapa mengasihi. Jadi kalau kita belajar tentang rasa aman sejati, berarti fondasinya, dasarnya harus kasih Allah. Sebab di luar kasih Allah itu tidak akan pernah memberikan rasa aman sejati. Kenapa? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kalau di luar kasih ada ketakutan, tidak ada rasa aman sejati. Nah, ada 3 hal yang penting sebagai orang tua yang akan memberikan rasa aman kepada anak-anaknya, dan tentunya yang tadi saya bilang berulang-ulang, suami istri harus sama-sama memiliki rasa aman yang sejati juga, sehingga mereka sebagai orang tua hidup di dalam rasa aman sejati yang bisa mewariskan kepada anak-anak mereka. Nah, ini penting, saudara. Nah, kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara, orang tua harus menyediakan 4 kebutuhan hidup anak-anak. Nah, sekali lagi, ya saya bilang lagi berulang kali, kita juga harus ngalami ya. Nah, 4 kebutuhan hidup anak-anak, memang kalau kita lihat yang paling sering kan adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian, pangan, makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Nah, saya tambahkan, saudara, yaitu yang keempat adalah pendidikan. Nah, ini kebutuhan hidup anak-anak kita. Salah satu goyang aja, salah satu orang tua tidak menyediakan, maka kebutuhan anak tersebut menjadi kurang maksimal. Misalnya contoh, kalau kita hanya mencukupi sandang, pangan, dan papan saja, kita tidak menyediakan kebutuhan yang keempat, yaitu pendidikan. Pasti akan terganggu kehidupan mereka, pasti akan terganggu masa depan mereka. Mental mereka juga akan terganggu. Nah, kalau mental mereka, kenapa? Karena pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan mental. Nah, kalau mentalnya terpengaruh buruk, maka juga akan memberi pengaruh buruk kepada emosionalnya, emosinya. Jadi, saudara, 4 kebutuhan pokok ini sebagai orang tua harus memberikan jaminan rasa aman sejati. Nah, kalau tidak, saudara, pasti ada rasa ketakutan, dan itu menjadi benih yang terus dibiarkan sampai dia mengalami Tuhan. Untuk menolak itu, membuang itu semuanya. Nah, masalahnya, saudara, sampai orang itu mengalami Tuhan umur berapa? Ya, puji Tuhan kalau umur remaja belasan mereka sudah mengalami Tuhan dan ditolong untuk membuang semua benih-benih ketakutan. Misalnya contoh, saudara, kalau mereka punya dipersiapkan atau orang tua menyediakan makanan, pakaian, tapi tempat tinggal tidak, pasti akan pengaruh, saudara, sangat pengaruh, saudara. Pokoknya salah satu ini nggak bisa. Ini saya anggap sebagai 4 kaki meja. Salah satu saja yang hilang, maka meja itu akan timpang dan bisa jatuh, saudara, ya. Tidak kuat menanggung beban-beban yang ada di atas meja tersebut. Jadi
Yang pertama, orang tua harus menyediakan 4 kebutuhan hidup terhadap anak-anak ini. Nah, saudara bisa menjadi contoh pengalaman kita waktu kita masih kecil, bagaimana orang tua menyediakan kebutuhan-kebutuhan ini. Ada yang mungkin lemahnya di sandang, ada yang lemahnya di pangan, ada yang lemah di papan, ada yang lemahnya di pendidikan, atau kurang maksudnya. Nah, itu pasti mempengaruhi kita. Pasti mempengaruhi mental kita, emosi kita, cara berpikir kita, dan makanya kita terus-menerus harus diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan, diperbaharui pikiran kita ya. Jadi saudara mesti pastikan ini terjamin buat anak-anak saudara. Bagaimana dengan keadaan sekarang seperti ini, serba susah, serba tidak pasti. Kita percaya bapak-bapak telah dipilih oleh Tuhan sebagai sumber buat keluarganya, berarti karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan, Dia yang menyediakan. Nah, itu sebabnya kita orang tua harus bergantung penuh sama sumber di atas segala sumber. Nah, Dia pasti tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Tadi siang menjelang sore ada tukang servis AC yang ke rumah saya untuk servis AC. Dan setelah selesai saya tanya, besok bagaimana? Wah, besok tidak ada. Nggak ada yang booking. Lalu saya bilang, tenang aja, nanti Tuhan kirim kok. Kalau itu menjadi sebuah kebutuhan, Tuhan tahu, Tuhan kirim. Dia langsung bilang, iya, karena dia memang anak Tuhan. Iya, saya kan anak Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, kita punya Bapa, Bapak juga memenuhi kebutuhan kita 4 hal ini. Yang dimana Bapak akan menolong kita sebagai Bapak jasmani untuk juga memberikan kebutuhan-kebutuhan ini kepada anak-anak kita. Ya, jadi yang pertama, orang tua wajib bertanggung jawab menyediakan 4 kebutuhan hidup ini. Nah, kalau ada masalah, saudara datang kepada sumber, segala sumber, saudara bereskan, saudara bangun hubungan, saudara perbaiki, dan sebagainya, pasti Tuhan yang menyediakan. Karena Dia adalah gembala kita yang baik, kita tidak akan pernah kekurangan. Nah, yang kedua, saudara, orang tua harus memberikan kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat, love unconditionally. Kasih tanpa syarat. Nah, sayangnya saudara, banyak orang tua tanpa sadar mempraktekkan kasih dengan syarat kepada anak-anaknya. Kenapa? Ya karena kita dulu pernah jadi anak kan, sebelum kita jadi orang tua, dan kita juga pernah mengalami kasih dengan syarat. Yang dimana orang tua kita juga mengalami kasih dengan syarat dari orang tuanya dan seterusnya. Nah, saudara, tanpa sadar pola itu menjadi sebuah warisan yang tanpa kita sadari kita juga praktekkan kepada anak kita, yaitu dengan kasih yang bersyarat. Kalau kamu begini, saya begini. Kalau kamu enggak begini, saya juga enggak begini. Nah, itu kasih dengan syarat. Kalau kamu naik kelas, baru kamu begini. Bahkan ada yang ekstrim. Kalau kamu pintar, kamu anak papa. Kalau kamu bodoh, anak siapa? Ada orang tua yang masih memanggil anaknya bodoh lah, tolol lah, dan sebagainya. Nah, kalau anaknya disebut bodoh atau tolol, hasilnya siapa yang membuat seperti itu? Kenapa anak itu menjadi anak yang bodoh? Kan tentu orang tuanya yang bodoh. Kenapa? Orang tua bodoh pasti menghasilkan anak yang bodoh. Orang tua yang pintar pasti menghasilkan anak-anak yang pintar. Nah, saudara, kita harus jelas, jangan sampai kita abu-abu atau mencampurkan. Kadang-kadang kita mempraktikkan kasih tanpa syarat, tapi kadang-kadang kita pakai kasih dengan syarat. Jadi itulah yang membuat bingung anak kita. Dan apa yang mereka alami, mereka juga akan bagikan kepada anak-anak mereka di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara mulai belajar
introspeksi diri bersama pasangan hidup, apakah selama ini kita jadi orang tua yang mengasihi dengan syarat? Ya kita bilang kan, wah saya kan pasti mengasihi lah anak-anak saya, itu kan warisan Tuhan, itu kan anak ilahi, itu kan titipan Tuhan. Memang kita ngomongnya begitu. Tapi apakah di dalam kehidupan kita, kita tidak mencampur baurkan antara kasih tanpa syarat dengan kasih dengan syarat? Contoh, saudara, kalau sudah lihat gambar ini kan, ini tentang anak yang terhilang. Saudara pasti sudah baca kisah ini berkali-kali di dalam Alkitab dan sudah berkali-kali juga mendengar para pembicara menyampaikan khotbah tentang anak yang terhilang. Saudara tahu ketika anak yang terhilang itu datang kembali ke rumah bapaknya, dia tidak berani menghadap ke depan. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak, dia merasa bersalah. Ada tuduhan-tuduhan yang membuat dia sebetulnya tidak mau kembali ke rumah bapaknya. Tetapi karena keadaan yang dihadapinya yang tidak mungkin dia bisa atasi. Kalau dia bisa atasi, saya yakin dia belum kembali. Tapi karena dia nggak bisa atasi, dia kembali. Tapi kembalinya dengan rasa bersalah yang besar dan rasa tidak layak. Makanya ketika Bapak menghampirinya, nah ingat, Bapak lihat dari jauh, lalu lari, mendekati anak tersebut, lalu memeluknya. Nah, ketika perjumpaan terjadi, anak yang hilang ini bilang, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak di sorga dan kepada Engkau, Bapak. Aku tidak layak jadi anakmu. Jadikan saja aku salah satu seorang hamba yang bekerja kepadamu. Ya, saudara, anak ini identitasnya kan anak. Tapi ketika dia gagal, dia jatuh, mentalnya, emosionalnya rusak, saudara. Dia datang, tadi saya bilang dalam keadaan terpaksa, dengan mental emosi, pikiran yang rusak. Nah, agar dia bisa diterima oleh bapaknya, ya udah jadikan aku salah seorang pekerja saja. Tapi kalau saudara baca di Alkitab dengan teliti, tidak ada jawaban mulut yang keluar dari bapaknya. Bapaknya nggak bilang gini, makanya kamu jadi anak jangan kurang ajar. Kan seringkali kita gitu kan sama anak kita. Kalau anak kita salah, gagal, lalu dia mengakui kesalahannya, minta maaf, kita memberi maaf plus, memberi pengampunan plus, ada plusnya. Plusnya apa itu? Makanya gua kan udah bilang misalnya, makanya papa dan mama kan udah bilang bla 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 bla. Jadi kalau saudara baca kisah ini menarik, saudara. Bapaknya nggak ngomong. Bapaknya nggak ngomong tapi menjawab pertanyaan dan permintaan anak tersebut dengan tindakan kasih. Bapaknya memberikan jubah, bapaknya memberikan cincin, bapaknya memberikan sepatu kepada anak yang terhilang ini. Ini 3 benda yang seorang bapak tidak bisa memberikan kepada hamba, nggak bisa, saudara. Nggak ada hamba yang dapat 3 benda penting ini yang dimiliki oleh seorang ayah. Kecuali ayah itu berikan kepada anaknya. Jubah nggak mungkin diberikan oleh ayah kepada hambanya, nggak mungkin. Cincin, apalagi sepatu. Nah, 3 benda ini menjawab permintaan anak itu. Bahwa permintaan anak itu mau jadi hamba, enggak, kamu anak. Ayah ini tidak mengulang lagi kan dengan perkataan-perkataan yang mengatakan kamu tahu gak, kamu salah, kamu meninggalkan aku, bla 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 dan sebagainya. Enggak, sudah. Nah, kita perlu belajar, sudah. Kita perlu belajar ketika anak kita mengakui kesalahan dan kita timpali dengan perkataan kesalahan kita lagi, yaitu dengan mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang dia buat. Padahal Yesus kasih contoh ini tidak demikian. Bapak tidak bilang gini, makanya kamu jangan jadi anak kurang ajar,
memang kamu telah menyusahkan saya, bla bla dan sebagainya. Tidak, saudara. Jadi anak akan hidup dengan rasa aman sejati kalau mereka melihat orang tuanya memberikan kasih tanpa syarat. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua yang bisa mempraktekkan kasih tanpa syarat kepada anak-anak kita? Kita harus mengalami kasih tanpa syarat juga dari Tuhan. Karena Tuhan itu kasihnya tanpa syarat. Kalau Tuhan kasihnya pakai syarat, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang layak, yang bisa diterima olehnya. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nah, saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Saya punya banyak kegagalan ketika belajar mempraktekkan kasih tanpa syarat kepada Grace. Tapi saya terus memperbaiki. Saya minta anugerah Tuhan supaya kasih tanpa syarat itu terjadi dalam hidup saya alami, dan saya bagikan. Karena prinsipnya sama, saudara. Sebelum kita mengalami kasih tanpa syarat, kita tidak akan membagikan kasih tanpa syarat juga kepada anak-anak kita. Nah, kadang-kadang yang tadi saya bilang terjadi abu-abu campur baur. Kenapa? Karena kita juga berpandangan bahwa Tuhan itu kasihnya kadang-kadang pakai syarat, kadang-kadang tanpa syarat. Pemahaman kita atau pengenalan kita tentang Tuhan masih campur aduk. Padahal Tuhan kasihnya tidak ada syaratnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Nah, saudara, Allah mulai dulu mengasihi. Dan kasih Allah tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Kalau kamu bertobat dulu, baru aku mengasihi. Kalau kamu percaya dulu, baru aku mengasihi. Kalau kamu balik dulu kepadaku, baru aku mengasihi. Nggak ada yang balik, nggak ada yang percaya. Nggak ada, sudah. Tidak ada. Kenapa? Karena jalan manusia sudah jauh sesatnya, saudara. Nggak mungkin kembali kepada Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang datang kepada manusia. Nah, itulah bentuk kasih tanpa syarat. Nah, waktu Yesus kasih perumpamaan ini, saudara, sebetulnya pada waktu itu orang-orang Yahudi menganut paham yang diajarkan oleh hukum Taurat. Kalau ada salah satu anak yang kurang ajar sama orang tuanya, maka orang tuanya, khususnya bapak tersebut, akan membawa anak itu ke pintu gerbang kota. Lalu dia mengundang para tua-tua kota dan orang-orang lain untuk mengadakan perkara. Ketika semua orang sudah kumpul, para tua-tua kota sudah kumpul, maka ayah tersebut akan bilang, bapak-bapak atau ada ibu-ibu juga, saya mau umumkan hari ini bahwa anak saya ini namanya ini kurang ajar. Dia tidak taat kepada saya dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh orang banyak itu, mereka akan berteriak, lemparkan anak itu dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan sampai pada zaman Yesus. Tapi Yesus kasih perumpamaan ini untuk membandingkan yang orang tua dunia dengan orang tua atau bapak sorgawi. Nah, kita perlu belajar sikap hati karakter bapak sorgawi, yaitu apa? Ya, kasih tanpa syarat. Pak, bagaimana nanti kalau anak saya kurang ajar, anak saya bla bla bla, apakah saya diam saja? Apakah saya tidak tegur dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya? Nah, kasih tanpa syarat tidak menghilangkan teguran.
kasih tanpa syarat tidak menghilangkan disiplin. Tapi disiplin dan teguran itu harus dibungkus oleh kasih tanpa syarat. Sebab kalau disiplin teguran diberikan berdasarkan emosi, itu tidak akan mengubah hati anak kita. Apalagi karakter anak kita. Nggak bisa, saudara. Sesuatu yang salah tidak bisa mengubah yang salah jadi baik. Nggak bisa, saudara. Ingat baik-baik, sesuatu yang salah, cara yang salah, alat yang salah tidak bisa mengubah sesuatu yang salah jadi baik. Untuk mengubah sesuatu yang salah harus pakai cara yang benar, harus pakai alat yang benar. Nah, apa itu kasih? Jadi, sekali lagi, kasih tidak menghilangkan disiplin. Kasih tidak menghilangkan teguran. Nanti di minggu-minggu yang akan datang kita belajar tentang poin yang ketiga atau keempat, yaitu tentang orang tua memberikan otoritas moral. Nah, disitulah ada didikan dan disiplin yang akan saya ajarkan kepada kita semua. Tapi intinya, saudara, bahwa kasih tanpa syarat harus dipraktikkan dalam keluarga kita, dalam hubungan orang tua dengan anak. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi bagaimana suami istri harus hidup dengan kasih tanpa syarat, baru bisa turun kepada anak-anak kita. Kalau suami istri masih hidup dengan kasih, dengan syarat, atau campuran, dua-duanya kadang-kadang ganti-gantian, maka yang terjadi kita juga sebagai orang tua memperlakukan itu kepada anak-anak kita juga. Nah, saudara, jadi malam hari ini kita belajar bahwa ada 3 sebetulnya, tapi 1 panjang, nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang. Yang pertama adalah orang tua harus menyediakan 4 kebutuhan hidup anak-anak kita. Ada sandang, ada pangan, ada papan, ada pendidikan. Nah, itu yang orang tua wajib bertanggung jawab. Kalau tidak, maka akan ada ketakutan-ketakutan yang masuk menjadi benih di dalam kehidupan anak-anak kita. Dan yang kedua adalah memberikan kasih tanpa syarat. Ketika kita gagal memberikan kasih tanpa syarat, makanya anak-anak akan hidup di dalam ketakutan-ketakutan. Takut tidak bisa memenuhi kerinduan orang tua. Takut tidak bisa mencapai apa yang orang tua minta dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Jadi kenapa? Karena orang tua mempraktikkan kasih dengan syarat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami belajar kebenaran firman Tuhan bahwa orang tua harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang penting dalam setiap kehidupan anak-anak. Dan yang kedua, orang tua harus mempraktikkan kasih tanpa syarat kepada anak-anak. Ampuni kami sebagai orang tua yang kadang-kadang kami mencampur baurkan antara kasih tanpa syarat dengan kasih dengan syarat. Dan mungkin lebih banyak kasih dengan syaratnya kami praktekkan kepada anak-anak kami. Kami mohon anugerah-Mu malam hari ini, memampukan kami, menolong kami, untuk kami bertobat Tuhan, meninggalkan cara-cara yang salah, meninggalkan kasih yang palsu, kasih yang salah, dan mulai mempraktikkan kasih Allah, kasih tanpa syarat. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ketika kasih Allah dipraktekkan antara hubungan orang tua dengan anak-anak, maka yang salah diubah menjadi baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Hamba berkati setiap kami malam hari ini yang mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mempraktekannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.